Ya pemirsa, kami melibatkan 3 lembaga survei untuk melakukan hitung cepat hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif di tahun 2019. Dan salah satunya adalah lembaga survei Indikator. Dan langsung kami undang itu peneliti dari lembaga survei Indikator, Rizka Halida yang telah bersama kami di studio. Selamat siang Rizka. Selamat siang, Mas Ini kalau Tommy. bicara awal-awal, betul tidak? Ini merupakan pemilu terumit di dunia. Oh iya, memang betul juga Mas Tommy. Jadi kita tahu selain kalau DKI ada 4 surat suara yang harus dicoblos, sementara di luar DKI ada 5 surat suara. Dan untuk jumlah partai pun ada 16 partai dan di masing-masing partai juga ada nama yang banyak yang harus dipilih oleh warga. Nah, kalau kita melihat dari quick count atau hasil hitung cepat ini kan menjadi sarana buat masyarakat untuk mengetahui hasilnya lebih cepat untuk hasil pemilu di tahun ini atau di tahun-tahun sebelumnya. Nah, metodologi yang digunakan oleh Indikator sendiri, khususnya di tahun ini seperti apa? Oke, untuk quick count kali ini kami mengambil sampel sebanyak 3.000 TPS di 34 provinsi di Indonesia dan di 80 dapil. Jadi kami mengambil secara random dan proporsional untuk dapil serta wilayah desa dan kota. Selain quick count, Indikator Politik Indonesia juga menyelenggarakan exit poll, yaitu mewawancara satu orang pemilih secara random yang baru keluar dari tempat pemungutan suara. Nah, jadi kalau quick count kita berusaha memprediksi hasil pemilu ini, sementara exit poll kita berusaha menjelaskan jika hasilnya seperti yang akan diumumkan nanti, siapa sih dan apa penyebabnya hal itu terjadi. Tapi keduanya marginnya cukup berbeda ya tentunya kalau kita bicara exit poll dan quick count kan? Oh iya, berbeda karena secara metodologi juga berbeda. Ketika exit poll ada pemilihan satu stage lagi untuk memilih responden itu. Untuk quick count diperkirakan margin of error-nya plus minus 0,67 dengan 3.000 TPS. Akan tetapi margin of error ini nanti akan dihitung kembali berdasarkan data nanti total yang masuk ke data center kami. Nah, kebetulan sudah dijawab tadi soal 3.000 TPS sampelnya. Betul. Apakah sebelum-sebelumnya Indikator juga menggunakan atau sebanyak ini untuk TPS-nya? Iya, ini memang pemilu saat ini buat kami juga merupakan pemilu yang bagi kami juga 3.000 TPS itu banyak. Biasanya kami di angka 2.000. Akan tetapi memang ini adalah upaya bagi kami untuk lebih akurat memprediksi hasil pemilu nanti. Dengan memperbanyak jumlah sampel TPS, maka jumlah error pun juga menjadi lebih kecil. Itu yang kami antisipasi. Dan jika nanti hasil pemilu pun ada selisih yang sedikit, nah ini upaya memperbanyak TPS ini juga adalah untuk tadi mengantisipasi jika selisihnya kecil. Nah, untuk mengantisipasi selisih kecil dari 3.000 TPS ini diambilkan berdasarkan data apa dan juga ada tolak ukur lain apakah yang nantinya menentukan bahwa pemilihan untuk 3.000 sampling ini sendiri? Untuk memilih sampel memang pertama kita strata dulu. Jadi TPS di seluruh Indonesia ini dikumpulkan berdasarkan dapil dan desa kota. Kemudian dari setiap stratum kemudian di random secara sistematik dan proporsional sehingga kemudian akan kami peroleh sampelnya merata berdasarkan data TPS dari KPU. Oke, baik. Rizka, tentunya kami tunggu terus nih ya untuk update-update-nya dan memang secara resmi kami harus menghadirkannya di depan pemirsa atau untuk publik pada pukul 3 sore nanti pada waktu Indonesia Barat. Baik, Rizka, terima kasih dari Sama-sama, Indikator, lembaga survei di Indonesia, dan